Bab 51, Adik Kecil Miftah. Seringkali kehidupan mempermainkan perasaan insan. Ada yang terlahir rupawan, jelek, kaya, miskin, cerdas, dan bodoh. Akan tetapi, jiwa yang tegar akan selalu mampu menghadapi segala ujian. Biarpun harus menahan pedih, tapi pada akhirnya kesabaran itu akan berbuah manis. Seperti kisah gadis yang bernama Safira. Dia baru kelas 3 SMA. Dia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Keluarganya termasuk miskin. Beruntung bisa melanjutkan sekolah dengan beasiswa karena prestasinya. Rumah juga tidak punya. Hanya kontrakan di gang kumuh yang bisa mereka sewa. Safira sebenarnya sangat cantik. Perawakannya juga tinggi bagus. Hanya saja, dia selalu memakai pakaian lusuh dan culun karena memang tidak punya uang untuk membeli. Dulu, sewaktu Safira masih kecil, kehidupannya lumayan enak. Sebab, ibunya yang masih muda mendapat banyak saweran. Sedangkan kini usia ibunya sudah mencapai 45 tahun. Tidak ada lagi lelaki yang tertarik, menyawer karena banyak biduan baru dan yang masih muda. Sehingga kehidupan mereka semakin sulit. Miftah kesal sekali melihat Safira yang mau-maunya ditindas. Kan setidaknya masih bisa berteriak minta tolong atau berlari. "Ayo aku obati lukamu," tawar Miftah. "Tidak usah, terima kasih," tolak Safira hendak kabur. Tetapi Miftah langsung menahan tangannya. "Kamu ini terluka, sebaiknya aku obati dulu dan aku antarkan pulang," sergah Miftah emosi. Miftah seperti seorang kakak yang menjaga adiknya dan ikutan kesal ketika adiknya dilukai orang lain. Safira akhirnya pasrah dengan tatapan kosong seperti orang yang putus asa. Miftah sejak kecil suka sekali bermain kegiatan yang ekstrim. Sehingga sudah terbiasa dibawakan obat oleh ibunya dan hal itu menjadi kebiasaan hingga dewasa. "Kenapa mereka melukaimu? Kalian memakai seragam yang sama. Seharusnya juga teman kan?" tanya Miftah. Safira diam, sama sekali tidak ingin bercerita. "Kenapa kamu diam saja? Mungkin siapa tahu aku bisa membantumu," bujuk Miftah. Hal seperti itu sudah biasa untuk anak miskin. Sepertiku, mereka yang kaya raya dari orang tua selalu bangga dan menindas kami yang terlahir dari orang tua tidak berada, jawab Safira dengan pandangan nanar. "Terus ada orang yang menindasmu, kamu diam saja. Kamu tidak ingin melawan mereka." "Aku bisa apa? Hari ini lolos, besok pasti juga akan diincar lagi. Tapi ujian sudah selesai. Sekarang aku bisa fokus kerja dan berpisah dari mereka," ucap Safira tersenyum lega. Padahal sudut bibirnya terluka bekas tamparan. "Kerja? Jadi penyanyi itu? Apakah tidak ingin mencari pekerjaan yang lain?" "Aku tidak merendahkan pekerjaan menyanyi dangdut ya. Tapi kamu masih muda. Kenapa tidak melanjutkan kuliah sambil kerja sampingan gitu?" "Ya, kecuali kalau kamu memang hobi bernyanyi ya. Lanjutkan dan kejar mimpimu," bujuk Miftah. "Aku bisa menyanyi, tapi aku tidak suka menyanyi. Aku suka tempat yang sunyi dan bukan keramaian. Tetapi aku sudah mencoba mencari pekerjaan sampingan sangat susah.
Jikapun ada, seperti cuci piring, di tempat makan, dan gaji sebulan sedikit hanya cukup bayar biaya kontrakan saja. Jika bernyanyi 2-3 kali manggung, bisa membayar kontrakan. Hanya saja bertentangan dengan hati nuraniku. Belum lagi job menyanyi sebulan, hanya beberapa kali. Kadang tidak ada sama sekali, balas Safira. Miftah terdiam. Merasa kasihan pada gadis semuda ini sudah tertekan. Ayah kamu kerja apa? Sudah meninggal. Andaikan aku masih punya ayah, mungkin nasibku tidak begini amat. Senang rasanya melihat teman lain yang bisa jajan di sekolah. Bisa beli baju bagus, punya motor sendiri, jadi bisa jalan-jalan. Gumam Safira pada dirinya sendiri. Ibu kamu? Dia tidak bisa kerja. Lelah sedikit akan jatuh sakit. Dulu ibu juga biduan, tapi sekarang sudah tidak ada job. Karena usia sudah tidak masuk kriteria bos, balas Safira. Bagaimana kalau aku carikan kamu pekerjaan yang lebih baik dan kamu juga bisa kuliah? Tawar Miftah. Safira terperanjat kaget, sebab mereka baru kenal dan Miftah sudah sebaik ini. Kenapa diam? Kamu takut padaku, mengira aku ini... Maaf ya Dik, aku ini orang baik dan tidak suka mengganggu gadis kecil sepertimu. Tawa Miftah. Safira yang awalnya ragu-ragu dan takut mulai merasa santai. Oh iya, teman-teman yang tadi itu sudah keterlaluan. Dengan terpaksa akan aku berikan video ini pada polisi, agar mereka bisa jerah. Mereka bukannya menyesal dan minta maaf, tapi main kabur saja. Anak-anak seperti itu, jika tidak dididik keras, maka bisa membahayakan orang lain. Ucap Miftah ikutan gemas. Safira hanya diam saja. Selama 3 tahun dibully, dan dia juga tetap harus mempertahankan prestasi, nilai untuk terus mendapatkan beasiswa tidaklah mudah. Belum lagi beban kehidupan yang sering membuat dia kena marah karena nunggak bayar kontrakan dan juga hutang buat makan di warung. Indria dan Yongki tengah makan malam berdua. Mereka memang selalu romantis dan saling menggoda satu sama lain. Selesai makan, mereka duduk berduaan di ruang santai sambil menonton drama Korea kesukaan Indria. Sebenarnya Yongki dulunya tidak suka, tetapi karena terbawa istrinya, sekarang jadi ikutan suka. Indria, kamu ingat Safira? Tanya Yongki. Yang penyanyi dangdut muda itu? Tanya Indria balik. Iya, jadi tadi saat aku dan Miftah pulang futsal, kami melihat dia sedang dibully oleh beberapa temannya. Terus Miftah menolong deh, balas Yongki. Astagfirullah, kasihan sekali. Terus nasib dia bagaimana? Tanya Indria ikutan cemas. Tidak tahu, aku langsung menyerahkan pada Miftah, sedangkan aku pulang, jawab Yongki. Tiba-tiba bel berbunyi. Kemudian muncul Miftah yang membuat Yongki tertawa. Nah, orang yang jadi topik pembicaraan panjang umur nih, sapa Yongki. Pasti kalian tengah membahas yang tadi kan? Duga Miftah. Iya, bagaimana urusannya? Tanya Yongki ikut penasaran. Mungkin besok akan aku serahkan saja video tadi ke polisi. Kalau sudah main kekerasan, jika dibiarkan, kasihan korban-korban yang lain. Ucap Miftah kekeh. Pelakunya perempuan atau lelaki? Tanya Indria. Perempuan. Biasalah, anak muda yang sok jago
dan mengandalkan harta orang tua. Mereka berlagu dan sok kuasa. Sergah Miftah ikutan kesal. Mif, sepertinya kamu menyukainya, goda Indria. Wah, di mana letak kewarasanmu, Yong? Aku adalah pria dewasa yang siap menikah sedangkan dia masih ingusan baru lulus SMA. Belum lagi kamu tahu sendiri, idaman aku seperti apa. Sergah Miftah kesal. Tapi kamu peduli sekali padanya, ejek Yongki. Mungkin karena aku tidak punya adik kali ya. Jadi begitu melihat dia menderita, aku kasihan. Oh iya, kamu ada pekerjaan tidak? Di tempat aku adanya kerjaan full time. Dan hanya untuk yang sudah berpengalaman. Kalau di kontermu misal butuh pegawai yang kerja shift malam gitu. Jadi siangnya dia bisa kuliah. Kasihan dia, tidak suka nyanyi di panggung. Tetapi karena keadaan memaksa. Lagian kerja seperti itu kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Tanya Miftah. Kamu melakukan sejauh ini padanya? Masih mengelak tidak suka. Sela Yongki kesal. Jadi kalau menolong orang aku harus suka dulu. Kamu tidak ingat sudah berapa kali aku menolong kamu? Jadi aku juga kamu artikan karena aku suka dan cinta kamu gitu? Sergah Miftah emosi. Yongki dan Indria tertawa. Sebab Miftah tampak luffy karena biasanya membawanya tenang dan wibawa. Iya dah, nanti akan aku bilang ke bawahanku untuk diatur. Balas Yongki. Oh iya Mif. Aku pas kapan itu diajak Umi dan Abah mengikuti pengajian. Kebetulan bertemu dengan anak temannya Umi. Aku baru tahu, ternyata dulu kami satu SMA. Tetapi karena sama-sama pendiam, jadi tidak saling mengenal. Dia cantik dan berhijab. Apa kamu mau kenal? Jika iya, bagaimana jika malam ini ikut Abah dan Umi ke pengajian di pondok pesantren? Ujar Indria. Boleh, kalian ikut tidak? Iya dong, jawab Yongki. Baiklah, berangkat jam berapa? Ini sudah mau berangkat. Sela Yongki. Waduh, masa aku ke pengajian memakai pakaian seperti ini? Pekik Miftah. Aku ada beberapa baju koko baru yang belum aku pakai. Ujar Yongki. Aku satu ya, buruan ambilkan. Iya, nanti tinggal transfer saja ke rekeningku. Canda Yongki. Ah, sialan kamu. Perhitungan sekali denganku. Sergah Miftah kesal. Mas Yongki memang memiliki banyak bakat ya. Selain pandai menggoda perempuan, juga pandai membuat orang kesal. Timpal Indria. Ya begitulah suamimu. Maka hanya aku saja yang bertahan menjadi teman setianya. Karena aku adalah orang penyabar. Suamimu itu dulunya tukang bikin onar dan sangat merepotkan. Balas Miftah senang ada yang membela.